Halo, selamat malam untuk Pak Bobi. Kami dari kelompok Hydra dengan topik hotel booking system. Di sini ada saya Muhammad Noryoku sebagai ketua, Nurul, Atia, lalu juga ada Joseph, Irsyad, dan juga Wetri. Nah, jadi pertama untuk database kita, sistem database kita, pertama-tama tuh kita menentukan dulu atribut apa aja dan kira-kira tabel apa saja sih yang akan kita masukkan ke dalam database. Nah, yang pertama kita itu akan memasukkan tabel reservasi yang terdiri dari atribut ID reservasi dengan tipe data varchar. Lalu ada juga tamu, kamar, tanggal check-in check-outnya. Lalu yang kedua ada tabel tamu, ya ada ID tamunya juga, nama, alamat, telepon, nomor KTP. Lalu ada kamar dengan ID kamar, nomor kamar, ID status yaitu status kamarnya, misalkan yang sudah dibook atau belum. Lalu ada tipe kamar. Tipe kamarnya nanti ada beberapa, harganya juga ada berbeda di sini. Dan juga description. Descriptionnya ini untuk menyimpan deskripsi dari tipe kamarnya aja. Selanjutnya, setelah kita menentukan atribut apa saja yang akan kita masukkan ke dalam database, kita membuat tabel validasi terlebih dahulu untuk sebelum membuat relasi pada IRD, sehingga nanti relasinya menjadi jadi lebih benar gitu. Nah, di sini, ini sebenarnya dari atribut-atribut dummy yang kita buat dan yang juga akan diimplementasikan kepada database Oracle-nya nanti. Ini ada beberapa data: tamu, reservasi, tipe kamar, kamar kita ada 26. Nah, selanjutnya kita akan membentuk atau membuat sebuah IRD yang akan dijelaskan oleh Joseph Ivanli. Silakan, Jo. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai IRD ini. Jadi, pada IRD ini terdapat 4 tabel ya. Bisa dilihat, ada tabel tamu, tabel reservasi, tabel kamar, dan tabel tipe kamar. Nah, untuk relasinya itu, dari tabel tamu ke tabel reservasi itu one to many untuk relasinya. Lalu dari kamar ke reservasi itu one to many juga. Lalu tipe kamar ke kamar itu one to many. Nah, untuk isi tabelnya mungkin sudah dijelaskan tadi sama Rio sebelumnya di tabel-tabel itu kurang lebih seperti itu untuk isi tabelnya. Nah, sekarang kita lanjut ke DDL-nya ya. Nah, di sini sudah ada DDL-nya. Jadi pertama untuk tabel tamu. Jadi di sini terdapat ID tamu. Ya, ID tamu tipenya varchar 2, nama juga varchar 2, alamat, telepon, nomor KTP, dan juga ada constant tamu untuk primary key-nya ya di ID tamu. Lalu berikutnya ada tabel tipe kamar. Jadi sini ada ID tipe kamar, ada description, jadi deskripsi si kamarnya itu gimana. Lalu ada ada harga weekend, harga weekend sama harga weekday. Ya, terus ada primary key juga di ID-nya. Lalu berikutnya ada tabel kamar. Jadi sini ada ID kamar, lalu ada nomor kamar, status kamar, kemudian ada primary key-nya di ID kamar, lalu ada foreign key. Di mana tadi saya sudah jelaskan ada relasi antara tipe kamar dengan kamar, maka pada tabel kamar ini terdapat foreign key dari ID tipe kamar ini yang mereferensikan tabel tipe kamar. Lalu berikutnya ada tabel reservasi. Jadi di sini ada ID reservasi atau ID booking, lalu ada ID kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, kemudian ada primary key untuk di ID reservasi dan foreign key di ID tamu dan ID kamar. Ya, seperti tadi sudah dilihat di IRD juga pada tabel reservasi itu terdapat dua relasi one to many ya dari
tabel tamu ke tabel kamar. Dan ini DDL itu saya buat berdasarkan IAD tadi. Ya, jadi berikutnya langsung ke DML aja. Silahkan Rio. Ke itu dulu ya, tunjukin tabelnya dulu nggak? Oh ya, sorry. Ya, jadi ke model dulu ya. Kita ke model terlebih dahulu. Jadi di sini model untuk tabel reservasinya bisa dilihat ya. Jadi ini tabel reservasi ada relasi ya tadi dari tamu dan kamar. Kemudian coba ke tabel kamar. Ya, jadi tabel kamar berrelasi dengan tabel reservasi, tipe kamar dengan kamar. Tabel tipe kamar pun sama berrelasi dengan tabel kamar. Kemudian terakhir tabel tamu. Ya, berrelasi dengan reservasi sama ya. Ya, selanjutnya DML pada Rio silahkan. Oke, selanjutnya untuk DML-nya. Nah, di sini kita setelah meng-create tabel-tabel tadi, selanjutnya kita memasukkan data-data yang sudah kita buat sebelumnya pada tabel validasi. Di sini kan ada data-data dummy-nya. Selanjutnya data dummy tersebut kita masukkan ke dalam isi-isi tabel untuk menjadi isi tabel yang sudah dibuat. Nah, untuk pertama itu kita membuat tabel tamunya terlebih dahulu supaya nanti ketika kita insert di reservasi itu parent key-nya udah ada gitu. Kalau misalkan tabel tamunya belum ada, nanti dia nggak ada parent key-nya. Nah, selanjutnya selain tabel tamu juga kita perlu memasukkan data dengan tabel yang isinya sudah hampir fix lah gitu. Maksudnya jarang terjadi perubahan seperti tabel kamar, karena kamar kan jarang bertambah dalam waktu yang dekat. Lalu juga untuk tabel tipe kamarnya, di sini ada single room, twin room, deluxe, terus suite dan presidential. Nah, setelah tabel kamar dan tabel tamu sudah kita masukkan, di sini ada datanya. Nah, ini udah beberapa data kita coba masukkan. Nah, ini ada tabel tipe kamarnya dan juga ini ada reservasi juga, beberapa udah kita masukkan. Ini tabel kamar. Nah, selanjutnya setelah kita membuat DML, kita menggunakan salah satu fitur prosedur untuk memudahkan insert nanti pada ketika akan ada yang mau membooking gitu. Nah, sebelum membooking kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa orang yang membooking itu sudah terdaftar. Nah, di sini kita membuat yang tadi tabel tamu itu harus dimasukkan terlebih dahulu sebelum membooking. Nah, di sini juga kita membuat untuk menginsert tabel tamu secara menggunakan ini prosedur. Di sini juga kita menggunakan prosedur untuk memasukkan tabel tamu. Bentar ini insert tabel tamu. Nah, kita kopinya dari sini aja supaya tidak ada error. Nah, untuk daftar tamu ini kita demonstrasikan. Oke. Nah, ini kita memasukkan prosedur insert tamunya. Nah, prosedur created. Selanjutnya, setelah kita membuat prosedurnya, kita memasukkan data tamunya. Nah, ini data-data yang belum saya masukkan pada tabel. Nah, di sini kita memanggil prosedur insert tamu dengan variabel tamu
ini tuh ID tamunya, lalu namanya, ini alamatnya, nomor handphone, dan nomor KTP. Nah, selanjutnya kita run. Oke, statement processed di sini berarti nanti di tabel tamu kita bisa lihat. Nah ini udah nambah ya 2 di sini, Santi dengan Cynthia. Nah, selanjutnya setelah menginsert tamu, kita dapat menggunakan bukan fungsi ya, ini masuknya prosedur, mirip-mirip. Nah, di sini kita menggunakan fitur prosedur untuk memasukkan bookingnya. Nah, di sini untuk insert booking, kita mau insert dulu. Ya. Nah, jadi dari fungsi prosedur ini kita terdapat 2 query. Pertama tuh kita menginsert tabel reservasi berdasarkan beberapa variabel berikut, dan juga akan mengupdate status kamar menjadi not available ketika kamar sudah di booking. Nah, selanjutnya kita akan mencoba booking kamar. Nah, dengan ini insert booking. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini untuk ID tamunya dipastikan sudah ada terlebih dahulu. Ini kan, kalau tidak ada tamunya nanti dia gak punya parent key-nya. Nah, selanjutnya kita coba insert booking. Oke, setelah insert booking, kita coba show ya. Bentar. Nah, ini. Jadi kita coba, kita jalankan, kita run ini ya, tabel kamarnya. Nah, bisa dilihat dari sini untuk orang keempat membooking kamar K24, dan orang kelima membooking kamar kelima. Nah, di sini untuk kamar kelima statusnya sekarang berubah menjadi not available dari yang sebelumnya available. Sebelumnya kita memasukkan DML-nya semuanya available. Dan juga di sini untuk nomor 24, kamar 24. Nah, di sini statusnya sekarang udah not available setelah di booking. Oke, selanjutnya yang terakhir kita punya fitur view yang akan dijelaskan oleh Joseph. Silakan, Jo. Oke, sudah ya. Oke, sudah sip. Oke, sekarang saya akan menjelaskan fitur terakhir, yaitu saya menggunakan view ya. Jadi di sini view ini digunakan untuk mereport dari si tabel reservasinya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada create ya view report reservasi namanya. Lalu di sini ada select. Jadi menampilkan apa aja semua yang ada di sini. Jadi ada nama, ada nomor kamar, lalu di sini pakai to number, lalu tapi di round ya. Tanggal check out dikurangi tanggal check in, itu berarti lama menginapnya, lalu tanggal check innya berapa, check outnya berapa. Nah, dari semua tabel yang ada ya. Dimana nih kita mencocokkan ID ya. Jadi ID-nya disamain reservasi dengan tabel-tabel yang lain, lalu diurutkan berdasarkan ID. Nah, di sini kita akan coba ya, kita demokan di Apex ya. Kita coba run. Ya, seperti yang bisa dilihat, view sudah dibuat ya. Nah, lalu berikutnya untuk menjalankannya di sini ada select all from view-nya ya. Langsung saja kita coba. Blok, lalu kita run.
Ya, seperti yang seperti yang bisa dilihat, ini menampilkan semua yang eh, ada di tabel reservasi yang sudah mereservasi itu siapa saja, di kamar nomor berapa, lama menginapnya berapa hari, check-in tanggal berapa, check-out tanggal berapa. Oh, itu ada Ya, jadi kesalahan di check-innya ya. Dia check-in 2020, check-out 2000 itu, jadi lama menginapnya 300. oh, Ya, mungkin sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih.